Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nuthni alayhi al-khaira kullah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang juga senantiasa memberi kita banyak nikmat dan karunia. Sampai malam ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah, masih diberi nikmat sehat afiat, sehingga kita masih punya kesempatan untuk menambah amal soleh dan ketaatan untuk kita jadikan bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini juga kita diberi nikmat taufik oleh Allah sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju langgar ini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima sholat maghrib berjamaah kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita langkahkan ke sini menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi pengangkat derajat dan kedudukan kita, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah taufik untuk selalu istiqamah mengerjakan ibadah, amal soleh dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan ajaran mereka, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan kelak mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama kita adalah agama yang mengurus semua hal. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh Islam dan tidak boleh dipisahkan. Bahkan sampai urusan buang hajat, urusan marak jamban diatur oleh agama Islam. Karena memang agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan salah satu tanda dan bukti bahwa agama tersebut agama yang benar, ia mengatur semua aspek kehidupan. Tidak hanya sebagian saja yang diaturnya, tapi semuanya. Dan tidak boleh ada yang dipisahkan dari Islam. Tidak boleh ada yang dipisahkan dari agama. Kalau kemudian ada pemahaman yang memisahkan kehidupan dari agama, maka itu yang disebut dengan sekuler. Jadi agama cuman di rumah ibadah saja, di luar rumah ibadah tidak boleh diatur oleh agama. Itu namanya liberal dan sekuler, dan itu yang diadopsi oleh orang-orang barat, tapi tidak dengan Islam. Kita sebagai pemeluk Islam, kita sebagai kaum muslimin mesti mengembalikan segala urusan dan sesuatu kepada Islam. Jadi Islam sebagai timbangan ketika kita ingin melakukan sesuatu. Hendak menggawi etun, maka nang terlebih dahulu menjadi rujukan kita, apakah perbuatan itu dibenarkan di dalam Islam. Hendak menggawi ete, maka terlebih dahulu nang inggau oleh kita pandangan Islam terhadap ete, apakah boleh atau tidak boleh. Jadi semuanya mesti dikembalikan ke dalam Islam, karena memang Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur semuanya, mengatur semua aspek kehidupan. Kalau urusan yang mungkin oleh sebahagian orang dianggap remeh-temeh, seperti misalnya ki kuang kulana tami jamban, belua jamban, urusan buang hajat, urusan mengepak baju, memasang baju, urusan menamean sandal, mengepak sandal, kalau etek seberataan diurus oleh Islam, maka apalagi yang lebih besar dari itu. Sudah tentu dan sudah pasti juga diatur dan diurus oleh Islam, termasuk urusan memilih pemimpin. Nah, tapi ketika memilih pemimpin itu sudah pasti diurus oleh agama. Maka kalau ada ajakan jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik, maka orang ini adalah orang yang terkena virus liberal atau sekuler. Tidak ada yang tidak ada yang boleh dipisahkan dari Islam. Semua diatur oleh Islam, termasuk dalam urusan memilih pemimpin dan memilih penguasa. Maka oleh karena itu, ketika kita mempunyai hak pilih, dan hak pilih itu dalam pandangan Islam termasuk amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kelihatan mehian bae majukan paku mamara gambar, tapi hisab apa bebehat andau kiamat kereh.
Jangan dikira tidak ada urusannya dengan agama. Jangan dikira tidak ada kaitannya dengan agama. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita diatur oleh agama. Apalagi urusan semete. Memasang sandal inyoho oleh agama, pai hilakan tahu helo mengepak apa hila sambil helo. Urusan memasang sandal, urusan tame huma tame hayak hapa pai hilakan tahu belua menyeheluan pai hila sambil diatur oleh Islam. Apalagi urusan memilih pemimpin. Nah, maka ketika seberataan diatur oleh agama, maka yang harus menjadi timbangan dalam memilih pemimpin juga adalah agama dan kembalikan kepada agama. Nah, kaki kuangkula kalau salah pilih akan bebehat hisab pasti hadapan Allah. Ternyata pilihan dika setelah ia menjabat, ia menjadi seorang pemimpin yang zalim. Maka dika nang menunjulah supaya menjadi tabihin akan berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala dan mempertanggungjawabkan perbuatan dika mein, maka memilih nengete batuh ketika si dunia. Beda akan luputin dari catatan para malaikat pencatat. Maka oleh karenanya harus dikembalikan kepada agama, bukan hanya semata-mata tentang dunia. Jadi patokan ketika memilih bukan seberapa janji ya, atau kira-kira nang janji ya dari perkara-perkara dunia, janji kampanye ya. Bukan itu yang menjadi patokan memilih pemimpin, tetapi yang menjadi patokan adalah bagaimana agama si pemimpin itu. Makanya kita umat Islam harus melihatnya dari kacamata agama, harus menimbangnya dengan timbangan agama. Dan tentu yang paling pertama menjadi patokan adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena seseorang ketika kepada Tuhannya dia khianat, maka dia akan lebih khianat kepada yang lainnya. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang menengahi ia berbagai macam nikmat, tapi dia khianati dengan tidak bertakwa kepada Allah. Ada banyak pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ada banyak dosa kepada Allah dan maksiat kepada Allah yang dia lakukan. Maka akan enteng bagi orang seperti ini untuk melakukan kejahatan lainnya. Kalau kepada Allah saja dia berani berkhianat, maka kepada manusia dia akan jauh lebih berani. Kalau kepada Allah dia tidak punya rasa takut, maka dia tidak akan pernah punya rasa takut kepada manusia. Kalau Allah tidak punya tempat di dalam hati pemimpin itu, maka tidak akan pernah mungkin manusia punya tempat di dalam hatinya. Masyarakat tidak akan punya tempat di dalam hatinya. Maka oleh karena itu, ketika kita harus menjadikan agama sebagai timbangan dalam memilih pemimpin, maka yang paling pertama kita lihat adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanga astahin itu. Kan kawa mengetahui ya, imanga astahin itu. Ingite zahira kalau huang ate itu dah hendak kawa menyila usukain. Imanga gawi ya setahin itu. Apakah lebih are dosa maksiat? Kalau ternyata berarti ketakwaannya diragukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setahin kampanye, kira-kira nang kuah nang paling are maksiat. Ketika kampanye mengumpulan uluh are mengahau artis joget sambil terbuka-buka aurat, maka itu termasuk di antara kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di antara tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam itu tidak patut untuk dipilih dan dijadikan pemimpin, karena dia tidak punya rasa takut kepada Tuhannya, apalagi rasa takut kepada masyarakatnya. Nah, makanya Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam satu hadis, bahwa Rasulullah SAW salasatun, ada telukungan kuan Nabi. Yang pertama, la yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara oleh Allah.
Untuk kalau bahasa itaha midak bakalan inahu oleh Allah Ta'ala ini. Mida nyaman-nyaman kalau mida inahu Tuhan. Kemudian yang kedua, ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang mereka bertiga ini dengan pandangan kasih sayang, tidak mendapat rahmat Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan mereka, Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Kemudian yang paling menakutkan di akhir, Rasulullah mengatakan walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Hambrea andau kiamat kareh. Aweh telukungan salah satu dari nang betelu tenah kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun yubayi'u imaman la yubayi'uhu illa lidunyan in a'tahu minha waffalahu wa in lam yu'tihi minha lam yuwaffihi lahu. Salah satu dari tiga orang itu, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang memilih pemimpin dan dia tidak memilih pemimpin itu kecuali karena tujuan dunia. Maka jadi Jerman kula wong kula mida tauin landasan memilih dunia. Mikhay mihining janji kampanye ya cagaran etun are bebanaran are karamputah biasa ya. Nah, jadi mau helu kan uluh si huang Islam semakin are berjanji tidak disukai oleh Islam, karena Islam melihat orang yang banyak janjinya akan banyak ingkarnya. Itu sudah diberitahu oleh agama kita, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, salah satu dari tiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah, dan juga tidak akan dibersihkan oleh Allah. Kemudian juga tidak, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat nanti, adalah orang yang memilih pemimpin, dia tidak memilihnya kecuali karena dunia. Apabila si pemimpin itu memberinya dunia, maka dia akan memilihnya. Tapi kalau tidak diberi oleh pemimpin itu dia dunia, tidak dipilihnya pemimpin itu. Maka karena memilih pemimpin, landasannya adalah perkara dunia, latar belakangnya adalah perkara dunia, yang menjadi pendorongnya untuk memilih pemimpin yang itu adalah urusan dunia, siap-siap untuk tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Siap-siap untuk tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Siap-siap untuk tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, dan akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilihnya karena injanjian itu oleh calon pemimpin, lalu ia memilih pemimpin yang itu. Memilih pemimpin tersebut karena ada hubungan kekerabatan dengan pemimpin itu atau dengan calon pemimpin yang itu. Ini juga termasuk perkara dunia. Iko yang milih HTB keluarga nitah tenyaman jaitah kare. Nah berarti gara-gara perkara dunia dia memilihnya, bukan karena perkara agama, bukan karena dorongan agama. Memilihnya karena diberi itu dan diberi ini oleh pemimpin. Subuh kare hati-hati di kak. Mikir ada nama ngatok huma. Are biasa ya berapa kita isi ya nang etun sekian, nang nomor ete sekian, nomor nang lain sekian. Kira-kira memilih nang kue nang paling are kah isi atau nang paling isut? Kalau memilih gara-gara ete berarti memilihnya karena dunia. Dan ete jadi berapa kali ya disampaikan, di mana-mana juga disampaikan bagian dari riswah sogok yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah memasukkan riswah ini termasuk ke dalam daftar dosa-dosa besar kepada Allah Ta'ala. Kita rela mengorbankan akhirat kita demi dunia yang sedikit itu, maka kita siap menanggung akibatnya di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memvonis neraka bagi orang-orang yang menyambut itu.
Kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi riswah dan yang menerima riswah, orang yang memberi sogok dan yang menerimanya, kedua-duanya di dalam neraka, wal iyadzu billah. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka oleh karena itu, memilih harus berlandaskan agama. Inggite aweh yang paling bertakwa kepada Allah taala. Kita tidak punya urusan dengan dunia, hendak ini enggak dunia atau humbi ini enggak dunia, itu bukan tujuan kita dan kita tidak boleh juga menerimanya. Tadi kita sebutkan itu termasuk riswah. Kalau memilihnya karena itu, maka kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang memberikan vonis neraka, wal iyadzu billah. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu, menjual agamanya demi dunia. Sangat memprihatinkan, mengorbankan agama demi dunia yang sedikit, yang hanya akan dinikmati sesaat dan akhirnya berujung dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita mesti bertakwa kepada Allah. Maka oleh karena ketika tulak marat TPS, ela melapasain baju ketakwaan, ela melihia sehuma ihapa sampai marah uang bilik suara. Inggite yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhkan pilihan kepada yang paling bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita memilih karena landasan keduniaan dan gara-gara urusan keduniaan. Dan para pemimpin juga, para calon pemimpin, mereka berada di sebuah zona yang sangat mengkhawatirkan. Ketika mereka mendaftarkan diri menjadi calon pemimpin, kemudian nanti di antara mereka ada yang terpilih menjadi pemimpin, maka mereka sedang membuat diri mereka berada dalam ancaman yang sangat serius. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para calon pemimpin ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian akan bernafsu untuk meraih jabatan, sesungguhnya kalian akan berambisi untuk meraih kekuasaan. Bernafsu kan Rasulullah. Jadi ngabar oleh Nabi yang nang imanga itah katun saran jalanan narik gambar teh eta jadi inceruman oleh Nabi SAW 15 abad yang lalu akan dumah masa ketuh bernafsu, berhimat bebanaran, menyasah kekuasaan, menyasah jabatan. Lalu inceruman oleh Nabi si akhir hadis kepada Rasulullah SAW, wasatakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah, jabatan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti, akan menjadi penyesalan. Maka para calon pemimpin mestinya sebelum berani mencalonkan diri, dia harus melihat banyak hadis Nabi SAW yang memberikan ancaman serius bagi orang-orang yang main-main dengan urusan ini, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan, karena mereka berada di dalam bahaya yang serius. Itu tadi hadis Nabi SAW mengabarkan akan banyak orang bernafsu, berambisi meraih jabatan, dan jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Ikhwan Rasulullah SAW, ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah, alangkah baik permulaannya. Sesulah kata pena nyaman baik. Ketika sudah memiliki jabatan waktu di dunia, awalnya menyenangkan, dapat harta, dapat pujian, dapat penghormatan, dapat penghargaan, dipuji orang, dihormati orang. Tapi Rasulullah juga mengingatkan, si akhir hadis beliau mengatakan, wa bi'satil fatimah, alangkah buruk kesudahannya. Boleh jadi jabatan itu berakhir nantinya di hari kiamat bagi si pejabat itu dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan siksa dari Allah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di masa jabatan mereka tidak amanah dalam menjalankan amanah jabatan tersebut dan khianat dalam menunaikan amanah jabatan tersebut. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Rasulullah
man istar'ahu Allahu ra'iyatan, aweh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin rakyat. Nah, siapa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin rakyat, yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi, dan dia mati di saat dia mati ketika jadi pemimpin dulu dia adalah pemimpin yang menipu rakyatnya, dia pemimpin yang khianat kepada rakyatnya, dia pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Maka ancaman serius dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga. Makanya kikuang pula para calon pemimpin ini berada dalam bahaya yang serius. Kalau tujuannya cuma ingin mencari popularitas, ingin dapat pujian, ingin dihormati, ingin dimuliakan, tidak betul-betul ingin menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang menjalankan amanahnya, menjadi pemimpin yang menunaikan tugasnya dengan benar, maka yang semacam ini diharamkan bagi mereka surga, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwan Nabi, ma min hakimin yahkumu bainan nas, tidak ada seorang pemimpin pun yang menjadi pemimpin di antara manusia. Tidak ada seorang pemimpin pun yang menjadi pemimpin di antara manusia. Ini umum hadisnya ini kan, semua pemimpin, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin paling rendah. Pemimpin paling rendah, semua orang memimpin di rumahnya masing-masing. Makanya ada hadis dari Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nabi mengatakan sehingga hadis itu ngikut beliau, tidak ada satu pemimpin pun yang memimpin di antara manusia illa hubisa yaumal qiyamah, kecuali akan ditahan pemimpin itu pada hari kiamat. Wa malakun akhidun biqafah, ada malaikat yang memegang erat kedua pundaknya, makanya ditahan dengan dipegang erat oleh seorang malaikat. Tidak kau begereken, inahan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat itu. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in qala alqihi, apabila Allah berfirman kepada malaikat yang menahan pemimpin itu, kikuan Allah marah malaikatnya, alqihi, lemparkan dia ke neraka. Ada instruksi dari Allah, ada perintah dari Allah untuk melemparkan pemimpin yang seperti itu ke dalam neraka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alqah, malaikat yang memegang erat pundak pemimpin itu akan melemparkan pemimpin itu ke dalam neraka. Fahawa fi jahannam arba'ina kharifan, maka dia terlempar ke dalam neraka jahannam selama 40 tahun. Allahu Akbar. Ini bukan amanah yang dapat dijadikan mainan. Pertanggungjawabannya akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang memilih pun juga tidak boleh menyerahkan amanah itu kepada sembarang orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, ikhwan beliau, ma min amiri asyarah, tidaklah seseorang yang memimpin 10 orang, 10 kungan, apalagi mun ije kabupaten berapa kungan, mudah-mudahan ya 10 kungan gini ikhwan Nabi, tidaklah seseorang yang diberi kepemimpinan untuk memimpin 10 orang illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulatan yaduhu ila unuqih, kecuali akan dihadirkan di hari kiamat nanti, diseret pada hari kiamat nanti dalam keadaan tangannya dibelenggu di lehernya. Setiap pemimpin deh nang bihin si dunia pigi menjadi pemimpin akan dibelenggu oleh Allah Ta'ala, tangannya diikat di lehernya. Lalu kata Nabi SAW mengatakan, melanjutkan hadis itu, imma atlaqahu adluh, hanya ada 2 kemungkinan. Setiap pemimpin yang diikat tangannya di lehernya, tadi dibelenggu oleh Allah Ta'ala, hanya punya 2 kemungkinan. Yang pertama, dia dibebaskan oleh keadilannya ketika dia menjabat. Kalau ketika menjabat ia adalah pemimpin yang adil, yang menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, tidak main-main dengan jabatannya,
tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini akan dilepaskan oleh sifat adilnya waktu memimpin dari belenggu tangannya di lehernya itu, bebas dia. Tapi sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au baqahu jawruh, atau dia akan dibinasakan oleh kezalimannya. Kalau dia ternyata pemimpin yang khianat, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang curang, pemimpin yang menipu, maka pada hari kiamat nanti semua kezaliman itu akan membinasakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan membinasakan si pemimpin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ancaman-ancaman yang menakutkan. Ancaman-ancaman yang menakutkan. Maka semestinya setiap yang ingin menjadi pemimpin, dia harus paham tentang agama ini. Karena semestinya dalam pandangan Islam seorang pemimpin bukan hanya mengurusi urusan dunia. Bukan hanya mengurusi urusan dunia. Mikir hai nang urus teh cuman urusan jalanan, setengah mati jalanan dia nang mikir ya. Urusan ekonomi, urusan nang hindai beriman si buncu lebu ni atau si kue. Ete menjadi tanggung jawab pemimpin. Dia berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan orang-orang yang mendukungnya juga demikian. Makanya ada hadis ini yang sihuang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman serius. Ikhwan Nabi, sayakunu umara'u fasaqatun jawara, akan datang pemimpin-pemimpin yang fasik, pendosa. Pemimpin gawe membahu masyarakat ngoi dosa. Ayo kumpul sehetun, ada artis anu bejoget. Nah, itu pemimpin membahu masyarakat ngoi dosa. Dan jadi inceruman oleh Nabi Muhammad akan datang pemimpin semacam ini. Dan kita lihat hari ini sudah datang mereka. Berapa banyak undangan kampanye dan isi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Campur bawi hatuwe bejoget, memanga aurat, itu dosa, maksiat. Dan Nabi SAW sudah mengabarkan akan datang para pemimpin fasik, pendosa, jawarah, yang zalim kepada Rasulullah SAW. Sudah sepaket, kalau orang ini sukanya melakukan maksiat, maka akan enteng baginya melakukan kezaliman itu. Orang yang gemarnya melakukan dosa akan mudah baginya berbuat zalim. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis beliau kepada Nabi, faman saddaqahum bikadzibihim atau bikadzibihim, siapa yang percaya kepada kebohongan-kebohongan mereka, janji kampanyenya yang isinya kebohongan. Kita sudah menyaksikan dan berapa banyak kebohongan dari para mantan pemimpin yang telah lalu. Begini kami hitung berapa hari karamputan. Rasulullah mengatakan, siapa yang percaya dengan kebohongan-kebohongan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka, menjadi tim sukses kezaliman mereka, mengusung mereka supaya mereka berada di puncak kepemimpinan untuk mudah berbuat kezaliman. Kata Rasulullah SAW, falaisa minni walastu minhu, maka orang semacam itu tidak termasuk golonganku, tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongannya. Dan Rasulullah berlepas diri dari yang semacam itu. Lalu kata Rasulullah lagi, walan yarida alayyal haud, dan dia tidak akan pernah mendapatkan minum dari telagaku di hari kiamat nanti, waliyadzubillah. Tidak akan dijamu oleh Nabi Muhammad dari telaganya. Yang siapapun minum dari telaga itu tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Kita punya mimpi untuk bisa minum di telaganya Nabi Muhammad. Tapi ketika kita percaya dengan janji-janji dusta yang dijanjikan oleh para calon pemimpin, dan kita termasuk orang-orang yang melegalkan mereka untuk menjadi orang zalim ketika menjadi pemimpin, maka Rasulullah SAW berlepas diri dan tidak diakui oleh beliau sebagai golongan beliau, dan tidak akan pernah dapat minum dari telaga Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam hadis lain lagi Rasulullah SAW mengatakan, Nabi sinfani min ummati
lan tanalahum syafaati, dua golongan dari umatku tidak akan dapat syafaatku. Salah satu dari dua itu kata beliau, sultanun zalumul ghashush, pemimpin yang zalim dan menipu rakyat. Menipu itu kan macam-macam. Waktu hendak jadi bihin janji gerai pas jadi mida tahu-tahu ngeramput ah. Itu ndaraya menipu. Maka kata Rasulullah, dua golongan yang tidak akan dapat syafaatku pada hari kiamat nanti, salah satunya adalah pemimpin yang zalim dan penipu. Pemimpin yang zalim dan penipu. Rasulullah juga mengingatkan para pemimpin ini, kikuan beliau sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair. Orang yang paling sakit azabnya pada hari kiamat, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Wah, makanya hati-hati para pemimpin, para calon pemimpin yang begitu berambisi untuk meraih kepemimpinan, yang begitu bernafsu untuk mendapatkan jabatan. Hadis-hadis ini perlu untuk menjadi pertimbangan, karena mereka semua berada dalam bahaya yang sangat mengerikan, berada di zona yang mengkhawatirkan. Kalau terpilih menjadi pemimpin tapi tidak menunaikan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya, maka siap-siap untuk diadili oleh Allah. Mungkin di dunia masyarakat tidak bisa mengadili mereka, tapi akan ada hari di mana di hari itu keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa lolos satupun dari pengadilan Allah. Kalau si dunia pemimpin ya korupsi, mungkin masih kawal lolos dari KPK. Masih kawal melarikan diri untuk diadili di dunia ini, tapi tidak akan ada tempat berlari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena hidup bukan cuma di dunia. Para pemimpin itu akan hidup lagi nanti di akhirat, dan semua mereka dan kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap yang dilakukan di atas dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, landasan memilih ikhwan kula adalah agama, dan inggite yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak. Kalau enggak nang sempurna mungkin midain, tapi nang kira-kira lebih bertakwa dari yang lainnya, sehingga dengan demikian hisab kita akan lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mina alasan temen maka milih nang itu landasan kula ya Allah adalah agama, kula memilih pertimbangan kula dari sekian banyak calon tuh iya atuh nang paling bertakwa kepada dika, maka kula majuk iya dengan paku tuh. Nah itu kan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kula memilih ya Allah hantam sesunsungan tim sukses sama amplop. Nah ini kira-kira hantam beberapa waktu, beberapa handal sebelum pemilihan ada sembako, paket sembako iagah oleh tim sukses marahuman kula ya Allah. Ada tapih gajah duduk sampai marakula. Nah, ayo Dika. Iya, tapi tidak mesti amplop kan, boleh jadi dalam bentuk sembako kah? Boleh jadi dalam bentuk kartu kah? Boleh jadi dalam bentuk naretna tapih kah, atau baju kah, atau yang lainnya. Kalau diberi sesuatu untuk memilih calon tertentu, maka itulah yang disebut dengan riswah atau sogok, yang diancam oleh Nabi SAW dengan ancaman neraka. Tapi kalau kami tidak menerima nenek-nenek dan majuk pun pertimbangan yang adalah agama, memilih yang paling bertakwa, lebih ringan jika mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kareh. Itah berapa tahi ada belum hong dunia tuh. Mun pemilihan tahun itu memilih gara-gara dunia, tahun milih tahun harian gara-gara dunia hendak berapa bebehat kira-kira hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya memikirkan tentang hidup, kita harus memandang lebih jauh. Kita akan bertanggung jawab di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ingat oleh Allah taala pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya
rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.